Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman netizen yang ada di medsos, yang ada di IG saya, yang ada di TikTok dan di YouTube saya ini. Saya haturkan beribu-ribu terima kasih atas doa dan dukungannya untuk memberikan buah cinta dari saya pribadi, sebuah karya untuk seorang yang sangat dicintai oleh masyarakat khususnya di Jawa Barat, yaitu Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, lukisannya alhamdulillah langsung direspon dan akhirnya diterima dan dijadwalkan awalnya di tanggal 9. Tapi karena mungkin di tanggal 9 itu kepadatan kegiatan dari Pak Gubernur mungkin sangat banyak, jadi justru malah dimajuin menjadi di tanggal 8. Jadi di tanggal 7 saya sudah berangkat ke Bandung untuk menuju ke gedung Pakuan yang ada di wilayah Pasir Kaliki, Bandung. Menikmati perjalanan di kota Bandung cukup berkesan. Lampu-lampu yang indah mewarnai dari jembatan dan sudut-sudut jalan di kota Bandung. Saya dipandu oleh Kang Yayat dan Kang Oke menuju ke sebuah lokasi untuk ngopi-ngopi dulu, karena bahwa lukisannya besok pagi. Siang ini sedang menuju ke arah Pakuan di kota Bandung dengan membawa tuh lukisannya udah dibungkus tuh. Oke di sini. Tadi kita terus. Belok ke kanannya. Dulu nggak dimarahin orangnya. Iya. Semalam kita dari depannya ya. Nah, ini pemirsa halaman depan kantor Gubernur Jawa Barat. Dan nanti lukisannya mau dibawa kemana nih, Pak? Wih, Saya di sini. kayaknya begitu, masuk dari gerbang sini kali ya. Cuma nunggu dulu. Bisa jadi. Awalnya nggak menyangka sih kalau bakal diterima lukisan itu di dalam gedung Gubernur Pakuan. Saya sih berpikir mungkin karena suka melihat tayangan-tayangan beliau di luar, saya berpikir mungkin ya nanti ketemu di rumahnya atau mungkin di tempat yang sudah ditentukan selain di gedung gubernuran gitu. Tapi ternyata diajak untuk masuk ke dalam ruang khusus Gubernur Jawa Barat. Harus melingkari dulu, harus tawaf dulu. Nggak bisa langsung ke depan. Ternyata sangat padat dan Pada di sana. banyak sekali yang mengantri. Nanti mungkin ada jadwal-jadwal khusus Giliran para pejabat-pejabat yang sudah dijadwalkan lebih dulu. Jadi saya juga akhirnya sabar menunggu giliran untuk bisa masuk ke ruang satu-satu gedung Pakuan.
di Bandung ini. Tadi yang Mercy itu mah itu muter lagi nih. Kayak parkir ya. Karena ini belakangnya banyak yang itu. Kayak nunggu. Kayaknya PDD-nya ada kan ya Pak? Nggak tahu. Dan alhamdulillah akhirnya giliran saya untuk maju dan nantinya lukisan akan dibawa masuk ke gedung Pakuan. Ini kepalanya nih sini. Kepalanya. Setelah ada di teras gedung Pakuan, ya sempat menunggu beberapa menit dan ya ngobrol dengan beliau Pak Mulyadi yang alhamdulillah juga menjadi jembatan untuk memberikan lukisan ini kepada Pak Deddy Mulyadi. Terima kasih Pak Mul dan Kang Yayat dan juga Pak Oke. Beliau yang berusaha menunjukkan dan memberi akses supaya lukisan itu bisa dilihat dan akhirnya diterima gitu. Jadi benar-benar ini karena dari dukungan dan doa para kanca, Akang Teteh, dulur sedanten semuanya. Ini nggak apa-apa merekam. Nggak apa-apa ini merekam. Apa sih? Kayaknya Gubernur oh. ini saya buat sendiri. Takutnya ini. Dan setelah lukisan itu masuk ke dalam ruang yang sangat megah, luas dan sangat menginspirasi saya seperti sebuah museum besar gitu. Di sana ada meja yang panjang dan kursi-kursi yang sangat artistik gitu dan klasiknya berasa karena memang bangunannya masih murni peninggalan dari kolonial zaman dulu. Dan saya lihat dari kejauhan Pak Deddy Mulyadi sedang duduk dan akhirnya Pak Mul yang menyapa duluan dan kita masuk dengan membawa lukisan yang masih tertutup kain hitam. Dan dalam penyambutan yang sangat simple ya, nggak disangka ternyata apa yang saya lihat di luar itu benar-benar tidak ada bedanya dengan ketika beliau ada di dalam ruang beliau sendiri. Bahkan begitu santainya, mungkin banyak sekali yang netizen komentari, yaitu salah satunya sendal swallow-nya beliau. Jadi benar-benar asik di ruangan itu tuh, seperti tidak canggung gitu antara masyarakat dan seorang pemimpin. Ya, ini terima kasih nih, saya dapat lukisan dari Bapak siapa? Ki Alam. Rumahnya mana? Kalau rumah di Cilegon, Cilegon. Saya orang Jawa Brebes. Orang Jawa Brebes. Sekarang Cilegon. Iya, kalau istri saya Cilegon.
Cileunyi. Jadi sekarang tuh tinggal di Cilegon, tinggal di Cileunyi. Cilegon. Istrinya dibawa ke Cilegon. Iya. Nggak tinggal di Cileunyi. Nggak tinggal di Cileunyi. Ya, ini mudik ke sini. Nah, ini bikin ini berapa ini? Ini ada 1 bulan lebih. 1 bulan puasa itu. Karena ini marimonya bagus banget. Halus. Kalau ini mah nggak usah dihitung ininya. Ini justru Pak dari sini. Oh, terima kasih loh. Iya Pak. Kenapa Bapak buat lukisan saya? Dari Bapak menebarkan cinta, saya jadi jatuh cinta untuk Iya, menebarkan. Bapak jatuh cinta sama saya tidak pernah ada yang mencintai Pak. Terima kasih loh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wah, Ini Anda. mungkin bukan hanya sekedar gambar, tapi memang punya makna yang saya masukkan di dalam lukisan ini. Maknanya apa? Harimau Pak? Ya, harimau. Mau? Ya, mau itu yang selalu yang dimakan itu cuma daging Pak. Selapar-laparnya macan tidak pernah makan rumput. Itu satu. Dan maung bodas ini menggambarkan tentang mau manusia unggul, bodas berotak cerdas. Ya, itu mewakili dari pribadi Pak. Ya, masih jauh. Itu buat saya Pak. Bapak kan nggak bisa jauh, belum lihat Dan Bapak di sini mengangkat kujang itu buat saya bermakna kujang kukuhkan janji. Jadi setiap yang pernah diucapkan oleh Bapak semoga akan dilaksanakan. Ya, saya selalu menepati janji sekemampuan saya, Amin. terutama janji kepada rakyat. Yang mungkin janji sering tidak tepatnya adalah janji menikah. Itu ruang kerja istri gubernurnya apa masuk siapa yang ngisi tuh? Nanti kita pasang. Terima kasih. Benar-benar nggak ada bedanya sama sekali antara di luar dan di dalam. Saya kira mungkin biasanya orang di luar itu seperti ya ada yang bilang pencitraan lah, ada yang bilang mungkin hanya untuk sebuah konten dan itu hanya dilakukan di luar saja. Tapi ketika di dalam itu benar-benar sama aja, nggak, memang humble, luar biasa. Saya menikmati dan merasakan suasana yang sangat kekeluargaan gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya lukisan itu diterima langsung dan beliau bilang besok langsung saya pajang di sini gitu. Wah, itu kebanggaan buat saya karena dipajang di sebuah ruang yang sangat bersejarah gitu. Ketika saya mencoba menjelaskan tentang makna yang ada di dalam lukisan itu, beliau langsung mengarahkan pandangannya ke sosok maung yang ada di lukisan tersebut. Beliau merasakan seperti yang dia katakan itu, ini bagus sekali maungnya gitu. Ketika saya ceritakan bagusnya maung ini karena dari Pak Dedi, malah beliau tidak mau mengakui bahwa dirinya itu hebat. Kalau ini mah nggak usah dihitung ininya. Ini justru Pak dari sini. Terima kasih loh. Itu mewakili dari pribadi Pak. Ya, masih jauh. Itu buat saya Pak. Bapak kan nggak bisa jauh, belum lihat Dan Bapak ya tetap merasa saya bukan siapa-siapa gitu. Jadi apa ya, ada diskusi yang ternyata memang benar-benar beliau tidak merasa seorang pemimpin yang harus nurut apa yang diperintahkan atau pemimpin yang harus dihormati atau dipuji. Ya, seperti itulah gitu, enggak menemui seorang pemimpin yang akhirnya duduk bersama dalam satu meja yang sangat panjang dan di situ ya ngobrol-ngobrol ringan gitu, ketawa-ketawa, beliau bercerita tentang sedikit sejarah dan sedikit menyebut nama Nyai Ambedkasi yang dari Majalengka, dan
lukisannya ada di belakang saya ini. Dan di video terakhir yang viral itu juga ternyata saya nggak sadar kalau ada di sebelahnya itu ada lukisan Nyai Ambedkasi. Entah ada apa dengan sosok Nyai Ambedkasi, sosok ratu yang legendaris dari Majalengka. Pastinya punya sejarah tersendiri, dan lukisan ini pun saya sebut dan beliau merespon, coba deh nanti saya lihat gitu. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu karya yang nanti untuk diundang kembali atau direspon lagi kalau sudah saya kirimkan fotonya. Saya memberikan hadiah lukisan ke Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini tidak ada sedikit pun unsur untuk kepengin hanya untuk viral atau bikin konten atau mungkin ada tujuan tertentu, sama sekali tidak terpikirkan oleh pikiran saya. Karena saya merasa ketika seseorang itu menjadi inspirasi seorang seniman, itu ada interaksi batin yang saya merasa saya tersentuh, terhentak, dan terinspirasi akan sosok Kang Deddy Mulyadi ini, di mana beliau bergerak bukan hanya karena di videoin aktivitasnya, tetapi karena memang beliau tulus menjadi wadah masyarakatnya untuk curhat, menjadi jembatan untuk solusi yang masyarakat butuhkan. Dan saya menonton videonya beliau bukan hanya sekarang-sekarang setelah viral atau setelah beliau menjadi gubernur. Saya menelusuri dan memantau. Saya mengikuti dari sejak beliau mungkin masih bupati sampai beliau menjadi sampai sekarang ini. Saya mencatat banyak perjalanan yang beliau langsung turun untuk memberikan solusi, dan selalu solusinya itu hari itu terselesaikan gitu loh. Bahkan ketika orang merasa ketar-ketir, takut akan nanti bakal kena gusur atau disuruh pindah gitu, dan ternyata disuruh pindah itu bukan cuma pindah gitu, tapi memang disediakan dan langsung diberikan kompensasi gitu, memanusiakan manusia meskipun dia bersalah melanggar aturan. Tetapi seorang Deddy Mulyadi yang sangat humanis, tidak hanya tegas tetapi memberikan rasa kemanusiaan yang tentunya tidak sembarangan langsung mengusir saja atau menggusur tempat-tempat yang dianggap melanggar aturan, tetapi langsung diberikan tempat yang lebih layak gitu. Dan itu jarang sekali dilakukan oleh yang lainnya. Selain lukisan Deddy Mulyadi, juga saya terinspirasi beberapa tokoh yang mungkin nanti kalau saya sempat akan meluangkan ide-ide lagi yang membuat saya terinspirasi
tokoh siapa yang akan menjadi objek lukisan saya. Atau dari teman-teman mungkin ada yang mau menyarankan tokoh siapa yang bisa membuat kalian itu merasa mewakili perasaan kalian semua gitu. Dan saya insya Allah nanti akan terus memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh bangsa yang membuat masyarakat itu mengagumi. Jadi silahkan tulis di komentar kira-kira siapa yang pantas tokoh ini yang bisa menjadi sebuah karya lukisan dan bercerita di dalam lukisan tersebut. Ayo tulis komentar semua yang ingin sekali gitu ide-ide kalian atau inspirasi kalian itu terwakili oleh karya saya. Ikuti terus perjalanan saya untuk melukis tokoh-tokoh bangsa ini, dan silakan like atau bagikan video ini untuk teman-teman yang merasa ingin terwakili oleh sebuah karya. Jangan lupa dukung channel yang kecil ini sehingga menjadi semangat saya untuk terus berkarya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Ki Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.